Kisah seram. Nyata atau tidak? Namaku Reza. Aku mahasiswa semester akhir, jurusan arkeologi, di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tugas akhirku mengambil topik tentang mitos dan kebudayaan dalam arsitektur candi-candi kuno Jawa, dan yaitu terdengar seberat kedengarannya. Tapi jujur saja, aku memilihnya bukan karena cinta sejarah, tapi karena dosen pembimbingku nggak suka ditolak. Untungnya, aku tidak sendirian. Mira, Dito, dan Farah, 3 sahabatku, sejak awal kuliah juga sedang mengerjakan topik serupa. Jadi kami memutuskan untuk sekalian jalan-jalan riset ke Candi Prambanan akhir pekan ini. Awalnya sih cuma alasan akademik, tapi niatnya liburan. Kami berangkat pagi-pagi, sekali naik motor. Udara Jogja masih sejuk, dengan kabut tipis menggantung di sepanjang jalan. Dito sibuk mengatur kamera, Mira membawa catatan lapangan, dan Farah, seperti biasa, membawa bekal lengkap seolah kita mau naik gunung. Saat kami tiba, kawasan candi sudah mulai ramai. Suara burung, bisikan turis, dan desir angin membuat suasana terasa damai. Tak ada yang aneh. Tidak ada firasat buruk. Semuanya terasa biasa saja. Ini dia, si tokoh utama kita, kata Mira sambil menunjuk patung Lara Jonggrang, patung perempuan anggun yang menjadi ikon utama kompleks Candi Prambanan. Farah menjelaskan, konon, ini adalah sosok putri dari kerajaan Boko yang dikutuk jadi batu karena menolak lamaran Bandung Bondowoso. Dito nyengir, kisah cinta tragis bro, bisa masuk FTV. Aku ikut tertawa, tapi entah kenapa, saat itu aku melangkah mendekat dan berdiri tepat di depan patung itu. Mataku menatap ke arah matanya meski itu hanya batu. Aku merasa seperti sedang bertatapan dengan seseorang. Lara Jonggrang, kalau kamu gak mau nikah, tinggal bilang aja dong. Gak usah drama kayak gini, kataku sambil terkekeh. Suaraku cukup keras hingga beberapa turis menoleh. Zaha, tegur Farah pelan. Jangan sembarangan ngomong di tempat kayak gini. Aku hanya tertawa. Ayolah, ini kan cuma batu. Aku bahkan sempat melambaikan tangan ke arah patung itu, seolah mengejeknya. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Tidak ada kilat, tidak ada suara gaib. Tidak ada sensasi aneh, hanya angin yang tiba-tiba terasa sedikit lebih dingin. Kami menghabiskan sisa hari dengan keliling, mengambil foto, dan mencatat detail arsitektur. Aku bahkan merasa ini perjalanan paling menyenangkan sejak skripsi dimulai. Saat matahari mulai tenggelam, kami pun pulang dengan perasaan puas. Semua terasa baik-baik saja. Setidaknya, sampai malam itu, malam yang awalnya terasa biasa berubah pelen-pelen, jadi sesuatu yang tak bisa kujelaskan dengan logika. Semua dimulai dari mimpi. Atau, mungkin bukan sekadar mimpi. Aku tertidur sekitar pukul 11. Tubuhku lelah, tapi hatiku senang. Rasanya lega, setelah seharian keliling Prambanan sambil bercanda dengan teman-teman. Tapi begitu mataku terpejam, aku langsung berada di tempat yang asing. Bukan di rumah, bukan di kampus, tapi di sebuah ruangan batu yang dingin dan gelap. Hening dinding-dindingnya tinggi, menjulang, dengan relief halus di permukaannya seperti dinding candi, tapi terlalu sempit dan terlalu sunyi. Lalu, aku mendengarnya, suara gamelan, lembut, jauh, nyaris seperti bisikan, diiringi suara langkah pelantap. Tap, tap, seorang perempuan muncul dari kegelapan. Tubuhnya tinggi, bajunya panjang menyentuh lantai, dan rambutnya terurai hingga pinggang. Wajahnya samar, tapi yang paling mengganggu adalah matanya. Kosong, tak berkedip, seperti sedang menatap ke dalam jiwaku. Ia tidak bicara, tapi bibirnya bergerak pelan. 9, 9, 9. Suara itu lirih, hampir tak terdengar, seperti terhembus angin, tapi cukup jelas untuk membuatku gemetar. 9, 9, 9. Aku ingin bertanya, apa maksudnya? Tapi mulutku tak bisa dibuka.
badanku tak bisa digerakkan. Aku hanya berdiri membeku, menatap perempuan itu yang kini melangkah semakin dekat. Jarak kami tinggal 1 lengan, ketika aku terbangun nafas tersengal. Baju tidurku basah oleh keringat. Kupandangi kamar yang gelap, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi buruk. Tapi Di ujung ruangan, tepat di depan meja belajarku, kursi yang biasanya kosong tiba-tiba menghadap ke arah tempat tidurku. Aku yakin tadi siang aku tinggalkan menghadap meja. Aku mencoba tertawa kecil, mencoba bersikap logis. Angin mungkin, atau aku yang lupa. Gumamku, tapi sebelum aku kembali memejamkan mata, pandanganku tak sengaja jatuh pada kertas coretan tugas akhir di meja. Di atasnya, ada tulisan tangan yang jelas bukan milikku. angka yang tertulis hanya 1 baris. Ke-999. Aku menelan ludah. Aku tidak pernah menulis itu. Dan yang paling membuatku bergidik, tulisannya mirip seperti gerakan bibir perempuan dalam mimpiku. Kupandangi angka itu sekali lagi. 999. 3 angka yang secara teknis tak berarti apa-apa. Tapi entah kenapa, membuat perutku mual. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada getaran di dalam dada yang tak bisa dijelaskan seperti rasa bersalah. Tapi, aku tak tahu atas apa. Aku memberanikan diri berdiri dari tempat tidur dan berjalan perlahan ke meja. Kertas itu masih di sana. Tulisan tangan itu kecil, rapi, namun tidak asing. Seolah dan ini aneh tulisan itu pernah aku lihat bertahun-tahun lalu, tapi aku tidak ingat di mana aku mengambil kertas itu, meremasnya, dan melemparkannya ke tempat sampah. Sudah, Reza, cuma mimpi. Kamu kecapekan, aku bicara pada diri sendiri. Tapi, saat aku kembali menoleh ke kursi di depanku yang tadi, sempat menghadap tempat tidur, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir kehilangan keseimbangan. Ada bayangan duduk di atas kursi itu. Bayangan gelap, samar, tapi sangat jelas bukan pantulan dari tubuhku. Aku berdiri jauh dari lampu, dan arah bayangan itu tidak sejalan dengan pencahayaan kamarku. Bayangan itu tidak bergerak, tapi bentuknya aku bersumpah seperti perempuan dalam mimpiku. Aku menyalakan semua lampu, memeriksa jendela, membuka lemari, tidak ada siapa-siapa. Kursi itu kosong sekarang, tapi rasa dingin yang aneh menggantung di udara. Meski kipas tidak menyala, aku mencoba tidur lagi. Tapi malam itu, aku hanya bisa memejamkan mata sambil berselimut hingga kepala. Setiap suara kecil membuatku terlonjak. Jam berdetik, tikus melintas di plafon. Angin lewat di sela jendela. Paginya, aku bangun dengan mata merah dan kepala berat. Kupikir mimpi itu akan menghilang. Tapi ternyata, itu baru permulaan. Karena saat aku bercermin di kamar mandi, aku mendapati sesuatu yang membuatku mundur setengah langkah. Wajahku terlihat sedikit berbeda. Tidak aneh, tidak rusak, tapi bagian kiri, wajahku dari pelipis hingga dagu terlihat sedikit lebih pucat. Nyaris seperti batu pualam. Aku menggosok wajahku keras-keras. Mencuci berkali-kali, tapi warna itu tidak berubah. Dan yang paling mengganggu, bayanganku di cermin tersenyum, padahal aku jelas-jelas tidak sedang tersenyum. Tapi bayangan di cermin itu yang seharusnya meniru setiap gerakanku justru tersenyum pelan. Senyum tipis yang tidak ramah, tidak hangat, dan sama sekali bukan milikku. Aku terdiam, tak sanggup bergerak. Keringat dingin membasahi punggungku, meskipun air masih menetes dari keran wastafel. Perlahan, bayangan itu kembali menyesuaikan gerakanku. Seolah sadar, aku menyadarinya. Senyumnya lenyap, digantikan ekspresi datar. Aku mundur beberapa langkah, nyaris terpeleset karena lantai kamar mandi yang licin. Detak jantungku tak karuan. Wajahku di cermin, ya, itu wajahku. Tapi ada yang berubah. Bukan cuma warna kulit yang pucat seperti batu, tapi juga sesuatu di balik mataku. Pandangan yang asing, hampa. Aku mencoba menenangkan diri. Kupaksakan tertawa kecil. Reza, kamu cuma kecapekan. Kemarin jalan seharian, kurang tidur.
Itu doang. Tapi kalimat itu tak sanggup menenangkan apapun. Hari itu aku tetap kuliah seperti biasa, tapi aku jadi lebih pendiam. Dito dan Mira langsung menyadari. "Lo kenapa, Zah? Sakit?" tanya Dito. "Enggak," jawabku singkat. "Serius nih, mukamu kok kelihatan pucat sebelah?" tanya Mira. Setengah bercanda, setengah khawatir. Aku cuma mengangguk, lalu berdalih, kebanyakan kopi, sama kurang tidur. Tapi malamnya, kejadian aneh berikutnya datang. Aku terbangun tepat pukul 3. Mataku terbuka begitu saja, tanpa sebab. Lampu kamarku sudah mati, hanya ada sedikit cahaya bulan menembus celah gorden. Di tengah sunyi itu, terdengar suara langkah kaki. Pelan, dari arah lorong kos. Tap, tap, tap. Langkahnya tidak tergesa, tapi terdengar mantap. Semakin lama, semakin dekat ke arah kamarku. Aku duduk di tempat tidur, menahan napas. Pintu kamarku terkunci. Aku tahu itu, tapi suara langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Hening. Tak ada suara, tak ada ketukan. Tapi dari bawah celah pintu, aku melihatnya. Bayangan kaki berdiri diam, bukan milik siapapun di kos ini, aku yakin. Karena bayangan itu memakai kain panjang, seperti kebaya tradisional. Aku tidak berani bergerak, tidak juga bersuara. Dan saat aku memberanikan diri untuk menoleh ke arah cermin kecil di atas mejaku, bayanganku tidak sedang duduk. Ia berdiri. Aku masih di atas tempat tidur, bersandar dengan selimut menutupi tubuh. Tapi di dalam cermin, refleksiku sudah berdiri tegak menghadap ke arahku. Aku menahan napas. Perlahan, ku toleh ke arah cermin tubuhku tetap di tempat. Tapi bayanganku masih berdiri. Tak berkedip, tak bergeser, hanya menatapku lurus-lurus. Kupalingkan wajah, berharap penglihatan itu menghilang. Tapi saat aku menatap ke arahnya lagi, bayangan itu sekarang mengangkat tangan. Pelan, lurus ke depan. Telunjuknya menunjuk ke satu arah. Lemari bajuku. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Sudah cukup, bisikku pada diri sendiri. Aku bangkit dari tempat tidur, menyalakan semua lampu, dan menutup cermin dengan jaket. Langkah kakiku gemetar. Mulutku kering, tapi aku berusaha keras berpikir rasional. Mungkin aku mimpi, mungkin aku belum benar-benar bangun. Tapi, suara langkah kaki di lorong itu nyata. Bayangan dari celah pintu itu nyata. Dan sekarang, cermin itu yang seharusnya jadi benda mati justru terasa seperti sedang memata-mataiku. Keesokan harinya, aku berangkat kuliah dengan kepala berat. Di kampus, aku duduk menyendiri di pojok perpustakaan. Aku tidak cerita apapun ke siapa-siapa. Takut dikira stres karena skripsi. Sampai sore, aku berhasil bertahan. Tidak ada yang aneh, tidak ada gangguan. Hingga malam datang, saat aku kembali ke kamar kos dan menyalakan lampu. Cermin itu sudah terbuka. Jaket yang kugantungkan semalam, entah bagaimana jatuh ke lantai. Dan pada permukaan kaca, ada embun seperti bekas nafas. Tapi bukan milikku, karena aku baru saja masuk. Dan di atas embun itu, ada coretan. Seperti goresan jari yang ditarik perlahan di permukaan kaca. 999 sudah lewat. Sekarang giliranku. Aku terduduk. Kakiku lemas. Tenggorokanku kering seketika. Siapa yang menulis itu? Siapa yang masuk ke kamarku? Kenapa angka itu terus muncul? Tapi yang paling membuat bulu kuduku berdiri adalah suara dari arah lemariku. Bukan langkah, bukan ketukan, tapi helaan napas. Panjang, dalam, dan dekat. Aku tidak berani bergerak. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena takut akan apa yang kulihat, tapi karena perlahan-lahan, aku mulai merasa bahwa tubuh ini bukan sepenuhnya milikku lagi. Hari demi hari berlalu, tapi bukan membaik malah memburuk. Aku seperti penumpang dalam tubuhku sendiri. Setiap kali bercermin, aku harus memastikan bahwa yang kulihat memang aku. Tapi semakin hari, semakin sulit untuk yakin. Wajahku mulai memudar. Bukan hilang secara fisik, tapi warnanya. Bagian sisi kiri, yang dulu hanya sedikit pucat, kini nyaris tak berwarna. Seperti kulit batu pualam yang dingin, halus, dan mati.
Di bawah cahaya tertentu, bahkan tak tampak pori-pori, tak ada bekas jerawat, tak ada urat. Seperti permukaan patung, aku mencoba menutupi semuanya dengan makeup. Tapi bahkan, bedak pun tak bisa melekat di kulit itu. Aku sudah tidak tidur nyenyak lagi. Mimpi buruk datang setiap malam, selalu di tempat yang sama, ruang batu sempit dengan perempuan tinggi itu. Kini ia tak hanya berdiri. Ia berjalan memutari tubuhku sambil terus mengulang angka itu. 999. Waktu sudah habis. Dan yang membuatku tak bisa lagi membedakan mimpi dan nyata adalah, aku mulai melihatnya saat terjaga. Pertama kali, saat aku di kampus. Di lorong fakultas yang sepi, aku melihatnya berdiri diam di balik kaca jendela ruang arsip. Rambut panjangnya menyentuh lantai, bajunya putih keabu-abuan, lusuh. Ia tidak bergerak, tapi aku tahu ia melihatku. Kali kedua, saat aku menoleh ke spion motor saat lampu merah, bayangan perempuan itu berdiri di belakangku, padahal aku sendirian. Aku menutup mata. Begitu aku buka, dia menghilang, tapi detak jantungku sudah berpacu tak karuan. Kejadian puncaknya terjadi malam itu. Ketika Farah memutuskan mampir ke kosku. Katanya dia khawatir karena aku jarang membalas pesan. "Zah, lo kenapa sih? Mukamu, astaga. Lo lihat diri lo di cermin," katanya panik. Aku menggeleng. Farah menuntunku berdiri di depan cermin. Awalnya aku menolak, tapi ia bersikeras, dan saat kami berdiri bersebelahan, Farah menjerit pelan sambil menutup mulutnya. Aku bisa lihat mukaku," katanya. Terbata. Aku mengangguk. "Lalu kenapa kamu?" Ia berhenti bicara. Nafasnya tercekat karena di dalam cermin itu, aku tidak memiliki wajah. Kosong, halus, rata. Seperti belum selesai dipahat. Aku hanya bisa memejamkan mata. Aku tahu, ini bukan hanya mimpi buruk. Bukan juga halusinasi. Ini nyata. Dan aku akhirnya sadar. Apa yang aku remehkan di Prambanan, kini sedang mengambilku. Sedikit demi sedikit. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku merasa sangat kecil. Tak berdaya. Seolah dunia yang kukenal, perlahan-lahan, melepaskan diri dariku. Dan aku tak lagi tahu siapa aku sebenarnya. Setelah Farah pulang, aku duduk diam di lantai kamar. Tidak berani melihat cermin, tidak sanggup tidur, tidak bisa makan. Yang kulakukan hanya satu hal. Mengingat apa yang sebenarnya kulakukan di hadapan patung Lara Jonggrang. Aku tertawa. Aku menyindir. Aku mengejek kisah seorang putri yang menolak cinta karena kejujuran hatinya dan malah dihukum menjadi batu. Saat itu, aku merasa lucu. Tapi sekarang, tidak ada yang lucu. Aku mulai mencari semua hal tentang legenda itu. Bukan di buku teks, tapi di sumber yang tidak akademik, blog tua, forum horor lokal, komentar anonim, dan dari sana aku menemukan sesuatu yang tak pernah disebutkan dalam buku sejarah. Konon, ada larangan tidak tertulis di sekitar patung Lara Jonggrang. Larangan yang tidak pernah disampaikan pemandu wisata. Larangan yang hanya diketahui oleh para penjaga tua atau penduduk sekitar yang masih percaya pada penunggu tempat. Jangan menatap matanya terlalu lama. Jangan mengejek kisahnya, dan yang paling penting, jangan menyebut namanya dengan nada bercanda. Aku melakukan semua itu dalam satu hari. Dalam satu tawa, tiba-tiba, sebuah komentar dari forum lama menarik perhatianku. Ditulis oleh akun tanpa nama. Tahun ke-2012, jika kau mengejek kisah Lara Jonggrang, kadang bukan hanya tubuhmu yang perlahan berubah, tapi jiwamu akan ditarik untuk menggantikan dia. 999 hari, katanya. Tapi siapa tahu, terkadang lebih cepat jika kau tak meminta maaf. Kalimat itu seperti menusuk jantungku. 999999. Angka yang terus muncul. Di mimpiku, di cermin, di kertas tugas. Apakah itu hitungan hari? Atau hitungan jiwa? Aku tak bisa lagi duduk diam. Malam itu, aku menyalakan motor dan berkendara menuju Prambanan sendirian, ditemani suara angin dan kepanikan yang menyesakkan dada.
Aku tidak tahu harus bicara pada siapa. Tapi satu hal yang kupastikan, aku harus kembali ke tempat itu. Aku harus melihat patung Lara Jonggrang lagi. Aku harus tahu apakah masih ada waktu untuk meminta maaf atau semuanya sudah terlambat. Aku sampai di area parkir candi sekitar pukul 10 malam. Semua sudah tutup. Gelap, sepi, hanya suara jangkrik dan angin malam. Tapi entah kenapa, langkahku tetap terus maju. Dan saat aku berdiri di balik pagar, menatap ke arah tempat patung itu berdiri, aku melihat siluet seorang perempuan. Bukan patung, tapi tubuh nyata, diam, berdiri di tempat yang sama, menghadap lurus ke arahku. Meski malam pekat, aku tahu persis siapa itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa Lara Jonggrang bukan lagi sekadar legenda. Tubuhku membeku. Napasku tercekat. Di balik pagar candi Prambanan yang sunyi, berdiri seorang perempuan tinggi, tegap, membelakangiku. Rambutnya menjuntai sampai pinggang, dan kain kebaya putihnya melambai pelan tertiup angin. Aku tahu itu bukan patung, karena ia bergerak perlahan, kepalanya menoleh ke samping, tanpa banner-banner memutar tubuh. Gerakan yang nyaris tak masuk akal, seperti bukan sendi manusia. Aku mundur satu langkah, tapi suara tawa lirih, halus, dan jauh membuat lututku lemas. Aku tak berani menatap lebih lama. Tanpa pikir panjang, aku berlari kembali ke motor dan meninggalkan tempat itu. Tapi saat cermin spion menangkap bayangan belakangku, aku melihatnya. Perempuan itu berdiri di jalan masuk kompleks, seolah menungguku kembali. Aku tak pulang malam itu. Aku pergi ke tempat terakhir yang terlintas di benakku. Desa Bugisan, di mana salah satu juru kunci tua Prambanan tinggal Lembah Jiam, yang pernah disebut dalam blog penelitian dosenku. Meskipun sudah larut malam, rumah panggung kayunya masih diterangi lampu minyak. Aku mengetuk pelan, tidak ada yang menjawab. Tapi pintunya terbuka sedikit. Aku masuk sambil memanggil pelan. "Mbak, maaf, saya Reza, mahasiswa arkeologi. Saya perlu bantuan. Saya butuh penjelasan." Dari balik tirai bambu, muncul sosok perempuan tua. Tubuhnya kecil, dibalut kain coklat, dan matanya tajam, meski keriput menutupi hampir seluruh wajahnya. "Mbah Jiam?" tanyaku. Ia tidak menjawab, hanya duduk, menatapku lama. Lalu ia berkata dengan suara berat dan pelan, "Kamu sudah dibuka jalannya. Tutupnya bukan tanganku." Aku menggigil. "Apa maksudnya, Mbah? Yang kamu tertawakan bukan cerita. Ia bukan dongeng. Ia luka. Ia dendam yang tak sempat ditutup." Aku duduk di lantai, memohon. "Saya tidak tahu. Saya tidak mengerti. Saya cuma bercanda." Mbah Jiam menggeleng pelan. "Tidak semua tempat bisa kau datangi dengan hati ringan. Tak semua nama bisa kau sebut dengan senyum." Ia lalu merogoh kantong dan meletakkan sesuatu di hadapanku. Sebuah cermin kecil tua, dengan bingkai kayu ukiran kuno. "Kalau kau ingin tahu seberapa jauh dia sudah mengambilmu, tatap ini. Tapi, jangan lebih dari 9 detik. Aku ragu, tapi aku tak punya pilihan. Kupandangi cermin itu. 1 detik, wajahku muncul. 3 detik, bagian kiri wajahku sudah tak tampak manusiawi. 5 detik, mataku yang kiri hilang, terganti lubang hitam. 7 detik, bayanganku tersenyum. Lagi. Kali ini, lebih lebar, lebih hidup. 9 detik, aku lempar cermin itu sambil teriak. Napasku memburu. Tubuhku gemetar. Mbah Jiam tetap diam. "Dia sudah mengambil sebagianmu," katanya tenang. "Kalau kau tak serahkan yang dia minta, dia akan ambil semua." Aku menoleh. "Apa yang dia minta?" Mbah Jiam menatapku, kali ini dengan mata berkaca-kaca. "Bukan benda, bukan bunga. Dia minta maaf, tapi bukan dari mulutmu, dari jiwamu," kata Mbah Jiam. Aku mematung. Kalimat itu menampar kesadaranku seperti air es di tengah malam. Bagaimana caranya? Meminta maaf dengan jiwa? Mbah Jiam bangkit perlahan dari duduknya. Tangannya yang keriput meraih tongkat kayu. Lalu ia berjalan tertatih ke arah lemari tua di sudut ruangan. Dari sana, ia mengeluarkan selembar kain lusuh berwarna hitam,
penuh sulaman motif kuno yang asing bagiku. Kalau kau sungguh ingin menebusnya, ada satu tempat, katanya pelan. Tapi tak semua orang bisa kembali darinya. Aku menelan ludah. Tempat apa? Ia membuka pintu belakang rumah. Cahaya bulan mengalir masuk, memperlihatkan jalan setapak kecil menuju hutan bambu di kejauhan. Namanya Watu Gamelan. Bisik Mbah Jiam. Dulu tempat para pujangga keraton bermeditasi dan menebus dosa. Sekarang sudah sepi. Terlalu sunyi. Tapi mungkin itu satu-satunya tempat yang masih bisa mendengar permintaan maafmu. Aku mengangguk. Aku tahu, seaneh apapun semua ini, aku tidak punya pilihan lain. Malam itu juga, dengan kain hitam pemberian Mbah Jiam, aku berjalan kaki menuju hutan bambu yang tak ada dalam peta Google. Jalannya sempit, hanya cukup satu orang. Udara semakin dingin. Suara jangkrik menghilang, digantikan oleh suara gamelan yang samar. Pelan, tidak nyata, tapi juga tidak sepenuhnya hayal. Setelah hampir 1 jam berjalan, aku menemukannya. Sebuah batu besar bulat seperti gendang. Dikelilingi pohon-pohon tua yang bengkok ke arah dalam. Seolah membentuk gerbang. Di atas batu itu, ada bekas duduk seseorang cekungan kecil. Dan di sekitarnya, serpihan kelopak bunga yang sudah kering. Aku mendekat, lalu duduk perlahan di atasnya. Kututup mata, kuletakkan kain hitam di pangkuanku. Dalam hening malam, aku bicara, bukan dengan suara, tapi dengan hati. Aku pikirkan semua tawaku di depan patung itu, kata-kataku yang meremehkan kisahnya, sikapku yang menganggap suci itu sebagai bahan candaan. Air mata menetes tanpa kusadari. Maaf, maaf, maaf. Kata itu mengalir tanpa suara. Lalu tiba-tiba, aku merasakan sesuatu menyentuh bahuku. Lembut, sejuk, tapi membuat jantungku berhenti sejenak. Aku membuka mata perlahan dan di depanku berdiri sosok itu. Perempuan dalam kebaya putih. Rambut panjang, wajahnya kali ini lebih jelas. Tidak marah, tidak menyeramkan, tapi penuh luka. Ia menatapku. Dalam, lama, lalu perlahan, ia membungkuk menyentuh wajahku dengan tangannya yang dingin. Dan dengan suara yang nyaris tidak terdengar, ia berbisik, "Kau sudah membuka pintu, tapi kau belum tahu apa yang akan kau temui di dalamnya." Seketika, semua menjadi gelap. Aku tidak tahu apakah aku pingsan, tertidur, atau ditarik masuk ke sesuatu yang bukan dunia ini. Tapi begitu kubuka mata, aku sudah tidak berada di Watu Gamelan. Tidak juga di desa. Tidak dimanapun yang pernah kukenal. Aku berdiri di tengah aula batu raksasa dingin, lengang, dan diselimuti cahaya biru pucat yang datang entah dari mana. Dinding-dindingnya dihiasi relief yang tak ada di buku sejarah manapun. Relief yang hidup. Bergerak, aku mendekat. Dan yang kulihat membuat napasku tercekat. Relief itu menampilkan seorang perempuan anggun, wajahnya halus, bajunya berkibar seperti tertiup angin. Ia berlutut di depan sebuah singgasana batu, dengan air mata mengalir dari matanya. Di belakangnya, sekelompok lelaki berwajah penuh amarah, berdiri mengelilinginya. Satu di antaranya yang paling tinggi, dengan mahkota besar mengangkat tangan, seolah memberi perintah. Dan perempuan itu perlahan berubah menjadi batu. Relief itu tak diam seperti pahatan. Ia hidup, mengulang-ulang adegan itu, seperti luka yang tak bisa sembuh, seperti kenangan yang tidak pernah diizinkan untuk lupa. Lalu aku melihat bayangan, bukan di dinding, tapi di depan mataku sendiri. Sosok Lara Jonggrang berdiri di hadapanku. Lagi, kali ini, wajahnya tidak sedingin sebelumnya. Ia tampak letih, matanya merah. Bukan karena amarah, tapi karena menangis terlalu lama. "Aku tidak marah padamu," katanya. Suaranya lembut, tapi menggema. Aku membeku, tidak sanggup bicara. Yang menyakitkan bukan tawamu, tapi kenyataan bahwa aku hanya diingat sebagai kutukan, bukan sebagai manusia. Ia melangkah mendekat, dan di sekeliling kami, ruangan itu berubah. Tiba-tiba, aku berdiri di istana tua. Gelap, rusak, tapi masih terasa kemegahannya. Lara Jonggrang duduk di sudut ruangan,
memeluk lututnya. Di luar, terdengar suara pasukan, teriakan, suara dinding runtuh. Lalu, keheningan, yang kau tahu hanya cerita, ucapnya lirih, bahwa aku menolak cinta, bahwa aku keras hati. Tapi tak ada yang pernah menceritakan apa yang terjadi setelah itu. Aku menunduk. Patung itu bukan hukuman, itu perlindungan. Aku tidak ingin membalas. Aku hanya ingin dilupakan dengan tenang. Tapi kalian datang, tertawa, menunjuk, dan menyebut namaku tanpa rasa. Tiba-tiba, wajahnya mendekat. Sangat dekat, dan dengan nada yang lebih dalam, ia berkata, "Jika kau sudah memanggilku, maka kau harus ikut mengingat luka yang kau bangkitkan." Seketika, tubuhku ditarik mundur oleh kekuatan tak terlihat. Aku terjatuh, menggeliat, mencoba melawan. Tapi tempat itu menolakku. Aku terbangun dengan teriakan. Napas terengah-engah, keringat membanjiri tubuhku meski udara malam sangat dingin. Aku kembali di Watu Gamelan, tapi kini langit mulai cerah. Subuh menjelang. Namun saat aku mencoba berdiri, lututku lemas. Karena di telapak tanganku, terukir samar angka baru, 996. 3 hari sudah berlalu sejak malam itu. Tapi angka itu tidak hilang, justru makin jelas, seolah terukir di bawah kulit. Seperti tato yang tumbuh dari dalam, bukan digambar dari luar. Aku tahu apa artinya. Waktu tidak berhenti, hanya karena aku minta maaf. Permintaan maafku mungkin terdengar, tapi belum diterima. Setiap pagi aku bangun dengan rasa takut. Aku tidak tahu bagian mana dari diriku yang akan hilang hari itu. Bukan hanya wajahku, tapi juga pikiranku, kenanganku. Hari ini, aku lupa nama dosen pembimbingku. Padahal, seminggu lalu kami masih bertemu. Kemarin, aku tak bisa mengenali suara ibuku saat menelpon. Perlahan, jiwaku sedang dikikis. Aku mencoba kembali ke rumah Mbah Jiam. Tapi saat aku sampai, rumah itu kosong. Bahkan bekas tapak pun tak ada. Seperti rumah itu tidak pernah ada. Farah semakin khawatir. Tapi aku menjauh darinya. Aku tak ingin dia ikut terseret. Sudah cukup, aku satu-satunya yang membayar ini. Tapi malam ini, aku tak bisa lagi duduk diam. Karena saat aku menatap ke cermin di kamar kos, aku melihat diriku dengan wajah yang hanya setengah utuh mengucapkan sesuatu yang tidak kuucapkan. Keprambanan. Sekarang, waktu habis. Aku tahu, tak ada yang bisa menyelamatkanku selain kebenaran. Bukan sejarah di buku, bukan legenda di museum, tapi kenyataan pahit yang disimpan tanah ini sejak ratusan tahun lalu. Aku berangkat. Tak peduli jam berapa, tak peduli siapa yang akan melarang. Dan untuk pertama kalinya, aku masuk ke kompleks Prambanan sendirian, tanpa izin, dan tanpa perlindungan apapun. Anehnya, gerbang terbuka begitu saja. Tak ada penjaga, tak ada suara, bahkan tak ada angin. Dunia seolah diam. Candi utama berdiri di depan kuangku, megah, sekaligus mengawasi. Langkahku berat, tapi pasti. Aku naik satu persatu, anak tangga, menuju tempat di mana patung Lara Jonggrang berdiri. Dan ketika aku sampai, aku tidak melihat patung itu. Tempatnya kosong, hampa. Tapi dari sudut ruangan, aku mendengar langkah kaki. Suara sepatu kecil di atas batu. Lalu muncullah dia, Lara Jonggrang. Bukan patung, tapi dirinya sendiri. Dalam wujud utuh, nyata. Matanya menatapku lama. Penuh luka, tapi juga penuh penantian. Kau datang terlambat, katanya pelan. Maafmu menyentuh hatiku, tapi waktumu tidak cukup. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi lidahku berat. Suaraku hilang, dan saat aku mencoba menyentuh dinding untuk menopang diri, tanganku tak menempel. Ia menembus batu, tubuhku mulai tembus cahaya yang datang tanpa hormat. Akan pulang tanpa nama, bisik Lara Jonggrang. Dan sekarang, kau harus memilih, hilang seluruhnya, atau tinggalkan separuh jiwamu di sini. Selamanya, aku menangis. Tapi air mataku tak jatuh ke lantai. Mereka menguap sebelum menyentuh tanah. Air mataku tak lagi nyata. Dan mungkin sebentar lagi aku pun tidak.
Tubuhku perlahan berubah. Ujung-ujung jariku mulai transparan. Kakiku sulit digerakkan, seperti sedang diubah bukan menjadi batu, tapi menjadi kenangan. Ada rasa dingin yang menjalar dari tulang belakang, seperti beban waktu yang menumpuk dan tak bisa kulepaskan. Lara Jonggrang berdiri di depanku, tak lagi seperti hantu, tapi seperti seseorang yang pernah sangat nyata. Dan sekarang, aku berada di tempat yang sama seperti dia saat itu. Harus memilih sesuatu yang tidak ingin kupilih. Kau tak bisa kembali utuh, bisiknya, tapi kau bisa menyelamatkan sebagian dirimu. Jika kau berani meninggalkan yang lain, aku berusaha bicara. Meski suara ini nyaris hilang. Apa maksudmu? Separuh jiwaku ditinggal di sini? Ia mengangguk perlahan. Separuh itu akan jadi penjaga, saksi, untuk mencegah yang lain melakukan seperti yang kau lakukan. Aku memejamkan mata. Pilihan itu terdengar seperti keadilan, tapi juga seperti kutukan. Kalau aku tak rela, ia menatapku lama, maka kau akan hilang sepenuhnya. Tak akan ada yang mengingatmu. Tidak Farah, tidak keluargamu, tidak dunia ini. Aku melihat ke arah tanganku yang makin samar. Aku ingat suara ibuku. Tawa Farah hari-hari biasa yang dulu kupikir membosankan. Semuanya terasa jauh sekarang, seperti mimpi lama yang nyaris terlupakan. Apa yang terjadi? Kalau aku setuju, sebagian dari dirimu akan tetap di sini, katanya lirih, bersamaku. Tapi sebagian lainnya bisa kembali menjalani hidup. Meski tidak akan sama. Aku menarik napas panjang, meski paru-paruku terasa seperti menghisap debu. Aku tidak mau hilang, tapi aku juga tidak mau jadi penjaga kutukan. Ia tersenyum samar untuk pertama kalinya. Bukan senyum duka, tapi senyum mengerti. Kalau begitu, katanya pelan, biarkan aku yang menyimpan bagian tergelap darimu. Aku akan menahannya, supaya kau bisa hidup dengan sisa yang lebih terang. Dan saat ia berkata begitu, tubuhku mulai bercahaya. Tapi bukan cahaya putih yang damai, cahaya redup, keemasan, seperti cahaya senja yang tahu bahwa malam akan datang sebentar lagi. Aku berlutut, menyentuh lantai batu. Lara Jonggrang mendekat, menyentuhkan jemarinya ke dahiku. Kau tidak akan sepenuhnya pulih, bisiknya, tapi kau akan mengingat, dan itu cukup untuk membuatmu hidup. Ketika aku membuka mata, langit sudah biru pucat. Burung-burung mulai bernyanyi. Suara kehidupan kembali terdengar, tapi aku tahu, aku bukan lagi aku yang kemarin. Aku terbangun di pelataran Candi Prambanan, di bawah tangga utama. Tak ada siapa-siapa, hanya aku. Jaketku yang basah oleh embun, dan udara pagi yang terasa terlalu sunyi. Aku berdiri, perlahan, kepalaku ringan, tapi tubuhku masih utuh. Wajahku aku raba pelan masih di tempatnya. Tapi ketika aku mencoba tersenyum, aku merasa hanya separuh wajahku yang merespons. Aku buka kamera ponsel, dan untuk sesaat, aku menahan napas. Bayanganku memiliki dua sisi yang berbeda. Yang kanan, hidup, manusia, penuh warna. Yang kiri, pucat, datar, dan tak memantulkan cahaya. Seseorang pernah berkata bahwa jiwa tak bisa dilihat. Tapi sekarang, aku tahu bagaimana rasanya kehilangan separuhnya. Aku pulang ke kos dengan langkah berat. Farah menungguku di depan kamar. Begitu melihatku, ia langsung memeluk erat, tapi raut wajahnya berubah saat menatap mataku. "Zah, kamu kenapa?" bisiknya. Aku tersenyum kecil. "Aku nggak apa-apa, hanya merasa baru bangun dari tidur yang sangat lama." Farah menatap lebih dalam. "Ada yang aneh. Kamu kayak beda." Aku mengangguk pelan. "Karena aku bukan Reza yang kamu kenal kemarin." Di hari-hari berikutnya, hidupku seperti kembali normal. Kelas, tugas, nongkrong di kantin, tapi hanya aku yang tahu bahwa aku tidak benar-benar kembali. Setiap malam, aku bermimpi. Bukan mimpi buruk, tapi mimpi-mimpi tentang masa lalu yang bukan milikku. Tentang seorang putri yang memandangi kerajaan runtuh dari balik tirai.
tentang gamelan yang dipukul pelan untuk mengantar arwah, tentang malam di mana cinta ditukar dengan kehancuran. Dan di setiap mimpi itu, aku berdiri di sisinya, bukan sebagai Reza, tapi sebagai penjaga kisahnya, sebagai bagian dari kutukan yang tak lagi kutakuti, tapi juga tak bisa kulepaskan. Kadang aku menulis semua itu di jurnal, di kertas, di catatan kecil, di bawah bantal. Tapi setiap kali kubaca kembali huruf-hurufnya hilang, seolah dunia nyata tak mau mencatat cerita yang seharusnya tetap terkubur. Tapi aku tahu, kisah itu belum selesai, dan aku, suka atau tidak, sudah menjadi bagian dari cerita yang ingin dilupakan oleh zaman. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kembali dari Prambanan, aku tidur tanpa mimpi. Bukan karena tenang, tapi karena sesuatu sedang menunggu saat aku bangun. Dan benar saja, pagi harinya, aku menemukan sepucuk surat terselip di bawah pintu kamar kos, tanpa nama pengirim. Hanya secari kertas tua berwarna kuning gading, dengan aroma samar dupa dan tanah basah. Di bagian atas surat, hanya ada satu kalimat, yang mengingat, harus mengingatkan. Tanganku gemetar saat membaca baris berikutnya. Bukan karena isinya menyeramkan, tapi karena tulisan itu, tulisan tangan halus dengan tinta keemasan adalah tulisanku sendiri. Tapi, aku tak pernah menulisnya. Isinya seperti catatan dari dalam mimpiku, yang tak bisa kutulis kemarin. Tapi, sekarang, semuanya terbaca. Kisah ini bukan tentang putri yang menolak cinta, bukan tentang raja yang marah, tapi tentang dunia yang terus tertawa di atas penderitaan yang tak pernah dimengerti. Dan mereka yang menertawakan luka yang belum sembuh, akan diberi kesempatan untuk merasakannya. Air mataku jatuh, sebelum sempat aku sadari. Aku tahu sekarang, aku adalah pembawa pesan. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Tentang tempot-tempot yang tidak boleh disepelekan. Tentang kisah-kisah lama yang menyimpan nyawa, bukan hanya legenda. Dan tentang manusia yang terlalu cepat lupa, dan terlalu mudah tertawa. Aku menatap cermin kamar, separuh wajahku masih tampak asing. Tapi untuk pertama kalinya, aku tak merasa takut. Karena separuh itu bukan kutukan. Itu adalah tanda bahwa aku pernah masuk terlalu jauh ke dalam cerita orang lain dan keluar. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai saksi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku duduk di depan laptopku. Kutatap layar kosong. Lalu aku mulai mengetik, namaku Reza. Aku mahasiswa arkeologi, dan ini kisah yang tak seharusnya aku temukan. Tapi harus kalian dengar. Aku mengetik tanpa henti. Kata demi kata, mengalir seperti air bah, yang selama ini tertahan di bendungan. Tanganku tak gemetar lagi. Bahkan, ketika separuh wajahku yang samar terlihat di bayangan layar laptop, aku terus menulis. Cerita itu harus disampaikan. Bukan untuk viral, bukan untuk jadi bahan konten, tapi untuk mencegah orang lain mengulang yang kulakukan. Kisah tentang Lara Jonggrang, yang bukan sekadar dongeng penolak cinta. Kisah tentang tanah yang menyimpan dendam, dan tentang satu nama yang, jika disebut sembarangan, akan menjawab. Saat naskah itu selesai, aku tak langsung mempublikasikannya. Aku kirimkan dulu ke beberapa dosen dan teman dekat, termasuk dengan sangat ragu kepada Farah. Ia membalas hanya 5 menit kemudian. Zah, tulisanmu bikin aku merinding. Tapi jujur, aku merasa kayak pernah baca ini. Padahal aku yakin kamu belum pernah cerita soal ini sebelumnya. Aneh ya, jantungku berdetak lebih cepat. Aku balas cepat. Apa maksudmu pernah baca? Di mana? Farah hanya membalas satu kalimat. Aku mimpiin ini. Beberapa bulan lalu, sama. Persis. Aku langsung terdiam. Bukan karena takut, tapi karena sadar, kisah ini memang sudah mencari jalan untuk keluar, bahkan sebelum aku menulisnya. Malam itu, aku akhirnya mempublish tulisanku dalam bentuk blog sederhana, berjudul yang kita sebut Lara. Aku tak promosikan, tak sebar ke media sosial. Tapi keesokan harinya, blog itu viral. Ribuan orang membaca, ratusan komentar masuk. Ada yang bilang itu fiksi luar biasa, ada yang mengaku mengalami mimpi serupa, ada pula yang hanya menulis. Akhirnya, ada yang menulisnya dengan benar. Aku seharusnya senang,
Tapi saat membaca komentar terakhir itu, tengkukku merinding. Karena komentarnya tidak punya nama, tidak ada profil, dan ketika aku coba klik, halaman itu kosong. Dan saat malam datang, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ponselku menyala. Notifikasi masuk dari akun email lama akun, yang bahkan sudah lama tak kugunakan sejak kuliah awal. Satu pesan, tanpa subjek, tanpa pengirim. Isinya hanya satu kalimat, kau telah membuka mata dunia, tapi mata dunia belum tentu siap untuk melihat. Pesan itu menghantui pikiranku sepanjang malam. Bahkan saat layar ponsel sudah gelap, kalimat itu tetap menyala di kepalaku berulang, seolah tak ingin dilupakan. Aku coba abaikan. Kuanggap itu hanya komentar iseng dari pembaca yang terlalu serius. Tapi, semakin aku berpura-pura tak peduli, semakin banyak hal aneh mulai terjadi. Pagi itu, Farah datang ke kosku. Wajahnya pucat, napasnya pendek. Aku mimpi lagi, Zah, katanya sambil menggenggam lenganku erat. Masih mimpi yang sama? Ia mengangguk cepat, lalu menunduk. Tapi kali ini, aku bukan cuma lihat. Aku ada di sana, di ruangan batu, di tempat patung itu berdiri. Dan aku mendengar suara yang bilang, Farah berhenti sejenak. Bibirnya bergetar, satu telah kembali. Tapi jiwa-jiwa lain masih tertidur. Siapa yang akan membangunkan mereka? Dadaku seperti diremas dari dalam. Aku belum pernah cerita detail tentang ruangan batu, tapi Farah menggambarkannya dengan tepat. Dan saat kami membuka laptopku untuk mengecek blog, aku menyadari sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Ada 1000 komentar. Persis. Tidak lebih, tidak kurang. Dan di komentar ke -1.000 yang baru muncul pagi itu tertulis, pintu telah dibuka. 3 sudah bangun, 7 masih menunggu. Kau akan tahu siapa mereka saat bayanganmu mulai beranak. Beranak, aku bahkan belum sempat memahami arti kalimat itu ketika Farah menunjuk layar dengan jari gemetar. Za, itu bayanganmu, bisiknya. Aku menoleh ke arah jendela. Matahari pagi masuk, menciptakan siluet kami berdua di lantai. Tapi bayanganku tidak satu. Bayanganku terbelah menjadi 2. Dan yang kedua yang lebih kecil, lebih buram bergerak sedikit terlambat. Seolah bukan mengikuti gerakanku, tapi merekam. Farah mundur. Matanya membesar. Bayangan, kayak hidup sendiri. Aku menelan ludah. Tanganku mulai dingin. Mimpi Farah. Komentar tak bernama. Bayangan yang membelah. Semua ini bukan hanya tentangku lagi. Mungkin cerita yang kutulis bukan hanya membangunkan kisah lama. Mungkin aku sudah membangunkan sesuatu yang tertidur di banyak orang. Dan mereka sedang mencari jalan keluar melalui siapa saja yang pernah menertawakan kisah yang seharusnya disucikan. Bayanganku yang kedua bergerak semakin bebas. Kadang mengikuti langkahku, kadang berjalan sendiri. Seperti makhluk lain yang hidup berdampingan, tapi tak terlihat oleh orang lain. Aku merasa tubuhku semakin ringan, tapi pikiranku berat tak tertahankan. Farah duduk di depanku, memegang tanganku erat. Zah, kita nggak bisa diam saja. Ini sudah bukan soal kamu lagi. Ini soal apa yang akan terjadi pada banyak orang. Aku menatapnya. Tapi, apa yang bisa kulakukan? Aku hanya seorang mahasiswa biasa. Farah menggeleng. Kalau kamu yang membuka ini, kamu juga yang harus menutupnya. Ingat, kata Lara. 1 telah kembali, tapi jiwa-jiwa lain masih tertidur. Kalau bayangan itu dibiarkan, mereka bisa bangkit semua. Aku menghela napas panjang. Pikiran tentang separuh jiwaku yang tertinggal di sana, di Prambanan, terasa semakin menusuk. Aku sadar, aku harus kembali ke sana. Menghadapi Lara, menghadapi bagian diriku yang tertinggal. Namun, kali ini bukan untuk meminta bantuan. Ini untuk menyelesaikan sesuatu yang dulu aku mulai dengan tertawa sembarangan. Malam itu, aku berangkat sendiri, membawa segenggam doa dan tekad yang sudah teruji. Setibanya di candi, suasana gelap dan sunyi. Tapi aku tidak takut lagi. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku berdiri di bawah bayang-bayung patung Lara Jonggrang. Aku datang untuk menutup pintu yang aku buka, kataku pelan.
bayangan kedua muncul di sampingku. Matanya kosong, tapi penuh harap. "Reza, kau tahu ini tak mudah." Aku mengangguk. Aku tahu, tapi aku lebih takut kalau membiarkan ini terus berlangsung. Dengan suara yang hampir tak terdengar, aku membaca mantra yang dulu kuingat dari cerita leluhur. Kata demi kata, terasa berat keluar dari mulutku. Tapi semakin kuat aku ucapkan, bayangan itu mulai mengecil. Hingga akhirnya, ia menghilang seperti kabut pagi yang tersapu angin. Aku berdiri sendiri. Tapi kali ini wajahku terasa utuh. Separuh wajahku yang hilang perlahan muncul kembali. Aku tahu, ini bukan akhir, tapi awal baru. Sejak malam itu, wajahku terasa semakin utuh. Seperti lukisan yang akhirnya lengkap, tapi lebih dari itu. Ada rasa damai yang sulit kujelaskan, sebuah ketenangan yang baru aku rasakan setelah bertahan-tahan tersesat dalam bayang-bayang cerita yang tak pernah ku ketahui sebelumnya. Kehidupanku perlahan kembali seperti sedia kala, tapi aku tahu, aku tak pernah sama lagi. Farah tetap di sisiku, menjadi pengingat bahwa aku tidak harus menjalani semua ini sendiri. Kami berbicara lebih dalam tentang kisah-kisah lama, tentang Lara Jonggrang, dan tentang bagaimana warisan itu harus dijaga, bukan ditertawakan. Aku mulai mengerti bahwa sejarah bukan hanya sekadar masa lalu, tapi juga perasaan dan jiwa yang harus dihormati. Dan terkadang, kita harus mendengar suara-suara yang dulu tak terdengar, agar bisa melangkah maju dengan bijak. Aku kembali ke kampus dengan semangat baru, mengerjakan skripsi dengan tema yang tak biasa, tentang legenda dan kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Tak jarang, aku menceritakan pengalamanku kepada teman-teman yang penasaran. Bukan sebagai cerita horor semata, tapi sebagai pengingat bahwa setiap kisah punya nyawa dan makna. Ketika aku menatap cermin, aku melihat bukan hanya wajahku, tapi juga bayangan yang dulu menakutkan, kini menjadi bagian dari diriku yang kuat. Aku belajar satu hal penting, bahwa yang sembrono bisa membuka pintu, tapi hanya kesadaran dan keberanian yang bisa menutupnya. Dan aku memilih untuk menjaga pintu itu, bukan menutup mata. Sejak aku mulai berbagi kisah ini dengan hati terbuka, aku tak menyangka bahwa cerita yang kusangka hanya milikku, malah menjadi milik banyak orang. Teman-teman kampus mulai berdiskusi serius soal pentingnya menghargai warisan budaya, bukan hanya sebagai legenda kosong, tapi sebagai kisah hidup yang harus dijaga. Beberapa dosen bahkan mengundang aku untuk berbicara di seminar tentang cara memadukan arkeologi dan cerita rakyat secara bijak. Bahkan di sebuah acara budaya di Yogyakarta, aku dipanggil untuk membacakan pengalamanku secara langsung di hadapan puluhan orang yang duduk terdiam. Aku merasakan energi yang sama saat pertama kali menulis blogku, sebuah getaran antara takut dan harapan. Yang membuatku terharu adalah saat beberapa pendengar datang mendekat, berbagi kisah mereka sendiri tentang mimpi, bayangan, dan rasa takut yang tiba-tiba muncul setelah membaca tulisanku. Aku sadar, bukan hanya aku yang terhubung dengan cerita itu. Banyak orang yang merasa kisah ini menghidupkan kembali sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam diri mereka. Gelombang kecil ini mulai menyebar dari obrolan sederhana, diskusi kampus, hingga komunitas budaya. Rasa hormat dan kewaspadaan terhadap kisah lama mulai tumbuh. Aku tersenyum melihat perubahan ini. Tawa sembrono yang dulu kulontarkan pada nama Lara Jonggrang, kini berubah menjadi suara yang penuh tanggung jawab dan penghormatan. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi aku yakin, selama ada orang yang mau mendengar, warisan ini akan terus hidup dengan cara yang benar. Kini aku berdiri di depan Candi Prambanan sekali lagi, bukan sebagai penakut yang pernah menertawakan kisah, tapi sebagai penjaga cerita dan warisan yang hidup. Wajahku sudah utuh, tapi bukan hanya karena fisik. Lebih dari itu, aku merasa utuh dalam jiwa dan pikiran. Aku belajar bahwa tawa sembrono bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan yang penuh pembelajaran dan rasa hormat. Setiap cerita, terutama yang telah melewati ratusan tahun, punya nyawa. Nyawa itu bukan sekadar kisah untuk ditertawakan atau dilupakan, tapi untuk dipahami, dihargai, dan dijaga. Aku ingin kau yang membaca ini tahu
bahwa keberanian bukan hanya tentang melawan sesuatu yang menakutkan, tapi juga tentang mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Tawa yang dulu kulontarkan pada Lara Jonggrang bukanlah kebodohan semata, tapi juga cermin dari ketidaktahuan yang harus aku benahi. Sekarang, aku berdoa agar cerita ini menginspirasi setiap hati untuk lebih peka pada sejarah dan rasa kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Dan bagaimana kita memperlakukan cerita itu akan menentukan siapa kita sebenarnya. Dengan langkah pasti, aku melangkah meninggalkan candi. Angin malam membelai wajahku, membawa suara tawa yang dulu mengusikku berubah menjadi doa yang tulus.